Seorang pemuda diamankan polisi karena nekat mencuri sepeda motor teman sendiri. Tumpukan sampah di sepanjang bibir pantai Gili Air Lombok Utara dikeluhkan pelaku wisata. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa, seorang pemuda di Mataram berinisial LO diamankan polisi karena nekat mencuri sepeda motor teman sendiri. Pemuda inisial LO warga Bertai Sandubaya, Kota Mataram diamankan polisi karena nekat mencuri motor teman sendiri. Saat diinterogasi polisi, pelaku mengaku motor curian tersebut digadai di Lombok Tengah Rp3.500.000 dan uangnya dipakai membeli minuman keras. Sudah operasi. Badannya jadi apa? Dicek. Ya. Oh, kan bagus buat wakil. Kapolsek Sandubaya Kompol Moh Nasrullah mengatakan kronologi kejadian korban dan pelaku sama-sama minum miras. Pelaku awalnya berdalih motor tersebut tidak dicuri melainkan hanya dipinjam. Pertama korban sama pelaku sama-sama minum miras sama-sama, tapi setelah korban ke kamar mandi, tapi sebelumnya memang izin meminjam kendaraan. Saat korban ke kamar mandi, kemudian dia bawa motor korban berhari-hari sehingga korban melaporkan ke sini, ke Polsek. Saat ini pelaku diamankan di Mapolsek Sandubaya untuk pemeriksaan lebih lanjut dan disangkakan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sejumlah material bangunan Puskesmas Batu Jangkih, Lombok Tengah hilang dicuri. Ironisnya sejumlah barang yang dicuri merupakan material yang sudah terpasang seperti keramik, jendela hingga pintu. Sejumlah material bangunan Puskesmas Batu Jangkih yang belum tuntas pengerjaannya diduga hilang dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Material bangunan yang diduga hilang dicuri diantaranya sejumlah keramik, jendela hingga pintu. Kejadian tersebut baru diketahui setelah Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Ironisnya sejumlah material bangunan yang dicuri merupakan material yang telah terpasang. Sebagai efek jera terhadap pelaku, Dinas Kesehatan Lombok Tengah akan melaporkan kejadian ini kepada polisi. Dilaporkan kemana Pak Karis? Polsek atau Polres, antara itu dah biasa. Dugaannya dicuri atau? Ya, dicuri. Dicuri ya. Tadi saat terima dalam kondisi yang 60% kemarin itu masih ada? Masih ada. Pada saat pembayaran kan berdasarkan volume kerja saat itu, prestasi kerjanya kan. Saat ini sudah hilang, maka saya akan laporkan sehingga nanti kami akan kerjakan di luar dari atau sisa daripada yang sudah dibayar. Mangkraknya pembangunan Puskesmas Batu Jangkih sendiri dimulai pada 2020 silam lantaran kontraktor yang lalai. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, tumpukan sampah di sepanjang bibir pantai Gili Air Lombok Utara dikeluhkan pelaku wisata. Selain mengeluarkan bau busuk, tumpukan sampah kerap juga dikeluhkan oleh wisatawan. Tumpukan sampah yang berada di sepanjang bibir pantai Gili Air Kabupaten Lombok Utara ini dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan. Kondisi ini sungguh sangat disayangkan pelaku wisata mengingat Gili Air merupakan kawasan strategis wisata nasional dan merupakan salah satu dari 3 pulau kecil tujuan wisata dunia. Pelaku wisata merasa dirugikan dengan tumpukan sampah yang berada di dekat warungnya. Pasalnya keberadaan sampah tersebut kerap dikeluhkan pengunjung terutama wisatawan. Selain itu sampah yang dibiarkan menumpuk kerap terbawa arus saat air laut pasang. Jelas kami pelaku UMKM di sini merasa sangat-sangat dirugikan, apalagi di sini sentral. Kondisi ini sudah berlangsung kapan?
Yang ini Ya. sudah bertahun-tahun sih, bisa dibilang mulai 2017. Gimana pun sampah itu kan istilahnya masyarakat juga ada sadar diri gitu kan, itu satu. Nah solusinya mungkin dari pemerintah apa penyuluhannya, ini loh tata kelola sampah tuh ini yang baik, itu nggak ada. Kepala Dinas Lingkungan Hidup setempat yang dikonfirmasi terkait penanganan sampah di Gili Air mengaku kesulitan dalam mengangkut sampah yang di 3 pulau menuju daratan Pulau Lombok karena keterbatasan sarana dan prasarana pengangkut sampah. Dan untuk merespon apa yang menjadi kebutuhan kita di Gili, pertama mudah-mudahan di awal tahun inilah itu memang kami sudah merencanakan untuk menambah perahu atau tongkang untuk pengangkutan sampah. Yang kedua, kami juga selalu menekankan kepada KSM yang di Gili untuk mengoptimalkan pemilahan, sehingga tidak semua sampah yang di Gili itu kita bawa pinggir. Karena kalau semua artinya kan volumenya seperti yang kita saksikan sekarang ini. Kondisi seperti ini disebutkan sudah terjadi sejak 2017 lalu. Pelaku wisata berharap pemerintah Kabupaten Lombok Utara segera menyelesaikan persoalan sampah yang sudah bertahun-tahun tidak terurus. Jika tidak, pelaku wisata khawatir keberadaan sampah ini dapat mencemari lingkungan dan berdampak negatif bagi citra pariwisata Lombok Utara. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.